Kembali di Creative Money. Saya mau ke Mbak Devi dulu nih. Tadi kan Mbak Devi cerita kalau di Indonesia, di Jakarta khususnya kan banyak kan workshop gitu. Sebenarnya untuk paper art ini cukup nggak sih untuk menghasilkan uang? Cukup sih. Cukup. Demand-nya cukup gitu? Cukup dengan, kalau saya mungkin banyak main di US Marketplace tadi ya. Seperti itu dan cukup. Oke. Kenapa kalau di US Marketplace itu seberapa besar sih perbandingan apresiasinya ketimbang di Jakarta gitu? Lebih besar karena mereka menghargai prakarya yang handmade ya, yang kita bikin satu-satu, bukan produksi massal yang dengan mesin, tapi kita satu-satu bikin dengan kerajinan tangan gitu kan. Jadi butuh waktu untuk bikinnya dan mereka menghargai gitu. Kenapa ya kalau di Indonesia kalau gitu kurang laku gitu ketimbang workshopnya? Oh gitu, mungkin mereka nggak tahu kalau ngerjain boneka ini butuh waktunya lama gitu. Mereka mungkin pikirnya cuma begini aja gitu, padahal butuh waktu, butuh pemikiran juga dan kerapihan skill gitu ya untuk mengerjakan karya yang hasilnya bagus seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk di Jakarta saat ini lebih banyak untung dari workshopnya ya? Iya benar. Oke. Kedepannya mungkin ada bisnis plan seperti apa nggak sih Mbak Devi biar lebih mempopulerkan washi art ini? Mungkin dari komunitasnya lebih aktif. Walaupun sekarang udah banyak juga sih teman-teman dari komunitas, cuman mungkin ya lebih bergabung gitu antar komunitas yang di daerah A, di daerah B gitu, biar bikin kegiatan yang lebih besar, seperti itu aja sih. Ini sebenarnya agak tricky ya, karena we are also creating the demand for it ya kan, kita harus menciptakan tren-trennya itu ya. Oke, kalau untuk Mas Agus saat ini ngadain kursus-kursus juga? Ya. Oke. Tapi nggak sering sih. Nggak sering? Iya. Sebulan saya bekerja sama dengan IO gitu. Apa jadi, itu? IO. Oh, IO, jadi mereka ngadain di coffee shop gitu. Dan mereka biasanya ngajak kerjasama gitu. Itu aja kalau saya nggak ada khusus untuk mengajarkan ini, enggak. Oke. Kalau untuk kerjasama dengan IO itu jadi sebulan bisa berapa kali tuh? Saya jarang. Jadi gini, buat saya bisnis kerajinan seperti ini itu ada masa-masanya. Kalau saya geber, bahasanya kalau terlalu cepat bikinnya dan terlalu sering, itu orang akan cepat bosan. Nah, itu yang sampai sekarang itu saya tetap jaga di situnya gitu. Jadi jangan sampai cepat naiknya dan cepat turunnya begitu. Itu yang saya jaga. Jadi kalau misalkan ada workshop pun saya harus selektif. Workshop yang di mana, bagaimana, IO-nya seperti apa, tempatnya seperti apa, itu benar-benar saya selektif gitu. Oke, Mas Agus, kemudian strategi-strategi apa sih biar tetap memaintain ketertarikan orang-orang terhadap this art gitu, terhadap kertasnya? Semua mungkin sama, kita harus create setiap hari. Makanya sampai saat ini pun saya nggak pernah berhenti untuk otak-atik ini, karena teknik-teknik mungkin hari ini ada orang yang nyontek ya, saya harus ciptakan sesuatu yang lebih baru lagi gitu. Mereka nyontek, ikutin, saya harus bikin yang baru begitu. Jadi saya nggak bisa membuat yang ya itu tok, itu nggak bisa. Saya harus benar-benar mikir setiap hari itu. Bagaimana ya yang itu, yang tadi nggak ada mata, nggak ada mulut, nggak ada hidung. Saya harus create itu. Ketika orang udah ikutin itu yang nggak ada mata nggak ada itu, saya harus bikin yang ini, saya bikin yang itu gitu. Seperti dress ini deh gitu. Ini juga saya create sendiri gitu. Bagaimana caranya supaya boneka ini kelihatan seksi? Ya itu juga harus ada trial and error gitu, nggak bisa langsung cepeng gitu, itu nggak bisa gitu. Saya harus trial and error. Bagaimana supaya itu kelihatannya oke gitu. Dan itu setiap kali berubah-berubah gitu. Oke. Mbak Devi, saat ini tantangannya apa sih untuk membuat kerajinan washi ini tetap eksis gitu di Indonesia? Mungkin tetap relevan dan kreatif gitu, jadi nggak harus yang tradisional dan bisa memasukkan unsur-unsur baru gitu ya.
dan coba mengembangkan dari kita belajar tekniknya apa, terus dikembangkan jadi tema yang baru juga bisa. Kayak misalnya dari kan idenya saya udah belajar teknik-teknik yang boneka wasi, misalnya, tapi saya coba jadikan bonekanya Indonesia juga. Itu lucu ya. Tapi tekniknya tetap pakai dari yang melipat, memanfaatkan kertas seperti itu. Oke. Gitu, macam-macam sih, bisa ada idenya, bisa berkembang ke Dan musiman mana-mana. juga tergantung dengan event-event tertentu gitu ya. Benar sekali. Oke, saat ini banyak nggak sih kompetitor untuk paper art gitu di Indonesia? Untuk washi? Washi sebetulnya masih jarang, mungkin orang terhambat dari kertasnya kan import ya, walaupun sebetulnya bisa diakali juga menggunakan kertas lokal, kayak kertas kado kan lebih variatif ya sekarang, seperti itu. Oke, tapi dikit ya? Masih, mungkin belum kelihatan komunitasnya gitu. Oke. Which is good for Mbak Devi gitu ya. Kalau Mas Agus gimana? Banyak kompetitornya? Belum banyak. Karena mungkin orang menurut orang ini rumit kali ya, gitu. Jadi butuh apa ya? Ya mungkin menurut orang itu rumit, jadinya orang udah menyerah sebelum gitu. Perlu kecintaan yang sangat besar gitu ya. Gitu. Oke, tapi ya berarti emang karena rumit juga jadi orang jadi susah untuk ikut serta terhadap bisnis gitu ya. Semestinya rumit juga nggak begitu ya, karena semua orang semestinya bisa melakukan itu. Buktinya dulu saya bekerja sama dengan anak-anak tunarungu, mengajarkan anak-anak tunarungu, dan mereka bisa kok. Dan sekarang mereka juga usaha seperti ini juga kok. Iya. Gitu. Jadi kemauan lah ya. Iya. Kemauan. Oke, tadi Mas Agus bilang untuk harga, misalnya kayak tadi ada pajangannya itu yang couple itu harganya 700.000. Itu patokannya tuh Mas Agus berani untuk pasang harga dari situ, dari mana gitu? Awal-awal nggak harus segitu. Karena awal-awal juga kita kan mencoba-coba. Kalau saya coba-coba, pertama jadi gini, kita nggak tahu kertas ini tahan berapa lama. Saya harus mencoba buat diri saya sendiri. Saya pajang di rumah, itu tahan nggak? Siapa tahu orang udah beli, copot 1 tahun, 2 tahun, gimana, gitu ya. Terus warnanya saya nggak tahu. Nah waktu itu ya masih murah begitu. Lama-lama karena saya juga invest untuk ide-ide, invest untuk mencoba-coba, itu invest buat saya. Nah makanya lama-lama saya berani untuk harga segini gitu. Dan orang-orang bilang ini nggak banyak orang yang bisa ngelakuin ini. Itu talenta yang Tuhan kasih ya. Itu ya untungnya ya banyak yang menghargai gitu. Iya, kreasi Mas Agus ya. Iya. Oke, kita break lagi, pemirsa tetaplah di Creative Money.